seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Materi sumber daya energi adalah bahan atau material yang digunakan untuk menghasilkan energi. Berikut beberapa contoh materi sumber daya energi. Sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi? Sumber energi artinya bahan atau sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Sumber energi bisa berupa energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, geotermal, dan biomasa. Atau bisa juga berupa energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pemanfaatan sumber energi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia akan energi, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Namun, penggunaan sumber energi juga perlu dipertimbangkan dengan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta memenuhi keseimbangan ekosistem di bumi. Pembangkit energi listrik terbarukan. Pembangkit energi listrik terbarukan atau sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sumber energi terbarukan ini memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah yang merusak lingkungan. Apa saja energi terbarukan yang dapat ditemukan di Indonesia? Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan karena negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh energi terbarukan yang dapat ditemukan di Indonesia. Energi matahari. Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pengembangan panel surya untuk memanfaatkan energi matahari menjadi salah satu energi terbarukan yang banyak dikembangkan di Indonesia. Energi angin. Indonesia juga memiliki potensi energi angin yang cukup besar, terutama di wilayah pesisir. Teknologi turbin angin ini juga sedang dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik yang bersih dan dari energi angin. Energi air. Indonesia memiliki banyak sumber daya air seperti sungai, danau, dan laut yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui teknologi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi geotermal. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi geotermal karena terletak di wilayah cincin api Pasifik di Indonesia. Terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk pengembangan energi geotermal seperti Gunung Salak, Dieng, dan Kamboja. Energi biomasa. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi biomasa seperti limbah pertanian dan kehutanan sampah dan limbah pabrik. Pembangunan teknologi untuk memanfaatkan limbah ini menjadi bahan bakar dan energi listrik sedang terus dikembangkan di Indonesia. Sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat atau terlalu lama untuk diperbarui dan akan habis jika terus dieksploitasi. Sumber energi tak terbarukan ini meliputi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi tak terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan sumber energi terbarukan karena pengambilan dan penggunaannya dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, kerusakan habitat alami, serta perubahan iklim. Pembangkit energi listrik tidak terbarukan. Pembangkit energi listrik tidak terbarukan biasanya menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pembangkit energi listrik ini memanfaatkan proses pembakaran bahan bakar tersebut untuk menghasilkan panas yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Pembangkit energi listrik tidak terbarukan ini umumnya memerlukan infrastruktur dan teknologi yang canggih serta biaya investasi yang besar. Meskipun demikian, pembangkit energi listrik ini masih menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Contoh sumber energi terbarukan: minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu contoh sumber energi tak terbarukan yang paling digunakan. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan tumbuhan yang telah terkubur selama jutaan tahun. Pengambilan minyak bumi dari tanah dan laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Gas alam. Gas alam adalah sumber energi tak terbarukan yang sering digunakan sebagai sumber energi alternatif dari minyak bumi. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme yang sama seperti minyak bumi.
dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran saat diekspoliatasi. Batu bara. Batu bara adalah sumber energi tak terbarukan yang sering digunakan dalam pembangkit listrik. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang mati dan terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Pengambilan batu bara ini dari tambang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Uranium. Uranium adalah sumber energi tak terbarukan yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangun energi nuklir memiliki resiko keamanan dan lingkungan yang tinggi, seperti ledakan reaktor dan limbah radioaktif yang berbahaya. Penggunaan sumber energi tak terbarukan perlu dilakukan secara bijak dan efisien untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi tidak terbarukan menjadi semakin penting dan mendesak dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Penggunaan sumber energi alternatif diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan nuklir yang tidak terbarukan seperti energi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pengguna sumber energi tersebut. Selain itu, penggunaan sumber energi alternatif juga dapat meningkatkan keterseimbangan energi yang berkelanjutan dan dapat diperbarui bagi generasi mendatang. Sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan untuk pembangkit listrik yaitu energi matahari dan angin. Energi matahari dan angin sangat cocok digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik karena ketersediaannya yang melimpah dan dapat diakses hampir di seluruh wilayah dunia. Emisi rumah kaca. Penggunaan sumber energi fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara menyebabkan energi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen. Oksida emisi ini menyebabkan pernapasan global dan perubahan iklim yang terdapat pada kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Polusi udara. Pembakaran sumber energi fosil juga menyebabkan polusi udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, terutama pada sistem pernapasan. Polusi udara juga dapat merusak tanaman dan lingkungan. Ekosistem. Penggunaan sumber energi dapat merusak ekosistem alam seperti hutan, sungai, dan laut. Misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat mengganggu ekosistem sungai dan mempengaruhi kehidupan dan hewan lainnya. Begitu pula dengan penggunaan sumber energi nuklir yang berpotensi merusak lingkungan kehidupan. Penggunaan air. Pembangkit listrik tenaga air membutuhkan air yang banyak untuk menghasilkan listrik. Penggunaan air yang berlebihan dapat mengancam ketidaksediaan air untuk kebutuhan manusia dan lingkungan. Limbah radioaktif. Menggunakan sumber energi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah radioaktif ini membutuhkan tempat penyimpan khusus yang aman dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya yang serius dalam penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan sumber energi alternatif dan penghematan energi. Penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan.